Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Hmm. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Mas Agung kabarnya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Sebentar. Baik. Anda bisa dijadiin co-host nggak? Biar bisa share screen. Sampun Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Hmm. Baik. Sampun kelihatan Ustaz. Oke, bisa dimulai. Oke, nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin dan sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di tengah kesibukan kita dalam menjalankan pelayanan, pendidikan, serta berbagai amanah yang lainnya. Kita kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini internal UGM Mengaji. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ihsan yang telah berkenan bersama kita, serta membimbing kita dalam rangkaian kajian internal mengaji ini. Semoga setiap ilmu, nasihat, dan pengingat yang beliau sampaikan menjadi amal jariah serta memberikan keberkahan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan kembali bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang sangat istimewa, yaitu Kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi, kumpulan hadis pilihan yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana hadis-hadis tersebut merupakan pokok-pokok penting dalam ajaran Islam, mulai dari pembenahan niat, keimanan, ibadah, serta tuntunan bagaimana kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Semoga kajian ini tidak berhenti sebagai tambahan pengetahuan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki niat, menjaga hati, dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam setiap langkah pengabdian kita. Selanjutnya, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان, para dokter, ya, dan semua peserta kajian kali ini, ya, kajian internal mengaji yang semoga senantiasa
diberikan perlindungan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, yang berikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, masih diberikan peluang untuk menambah amal kebaikan, memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal sebelum kita nanti berpindah ke alam berikutnya, yang mana perjalanan di alam berikutnya jauh lebih panjang lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, yang merupakan tujuan dan alasan kita ada di dunia ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan satu hal yang sangat-sangat harus disyukuri juga teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, walaupun di kesempatan kali ini secara daring, secara online ya. Akan tapi kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan secara sempurna tentu tidak kita tinggalkan semuanya. Jadi kalau seandainya memang di kesempatan ya di tengah kesibukan ini kita bisa ngaji secara online ya, maka itu sudah menjadi sebuah kebaikan yang harus kita syukuri. Teknologi yang Allah berikan ini harus kita manfaatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Seorang yang Allah inginkan kebaikan ada padanya. Nabi SAW menjelaskan sebuah indikator seorang itu apakah Allah ingin dia baik atau tidak dari hadis ini. Ketika Nabi SAW mengatakan orang yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya. Apa kata Nabi SAW? Apakah ketika Allah ingin seorang itu menjadi baik, Allah akan berikan dia kekayaan? Apakah Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari sisi duniawi? Apakah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia naik jabatan? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang dipandang di hadapan manusia? Oh, ternyata tidak. Nabi SAW mengatakan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, Allah akan pahamkan dia agama. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Bagaimana seorang itu bisa memahami agama? Kata Nabi SAW, satu-satunya jalan adalah at-ta'allum, yaitu belajar. Datang kajian, tidak harus menunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktunya. Harus memang ada jadwal. Tidakkah kita mendengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu, yang mana mereka bergantian untuk hadir di kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu hari Umar bin Khattab ngaji sama Nabi SAW, sahabat Ansornya berdagang cari nafkah, kewajiban, satu hal yang harus dilakukan di dunia ini. Ada tanggungan yang harus diberikan nafkah dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka bergantian datang ke kajian Nabi SAW. Ketika mereka pulang dari pekerjaannya dan dari kajiannya, mereka bertukar informasi. Sahabat Ansar menyampaikan kepada Umar bin Khattab apa saja hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Apa ilmu yang diberikan oleh Nabi SAW tadi. Besoknya bergantian Umar bin Khattab yang hadir kajian, sedangkan sahabat Ansar yang bekerja. Gitu.
Kenapa mereka sampai melakukan demikian? Karena mereka tahu bahwasanya satu hal yang akan menjadikan diri mereka baik adalah ketika mereka mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi SAW dahulu juga pernah menempuh perjalanan sebulan hanya untuk mendengarkan hadis yang didengar oleh sahabat lainnya. Dia ingin memastikan hadis, apakah benar sahabat ini mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi SAW. Dia tempuh perjalanan sebulan dari Madinah ke Mesir. Sedangkan kita sekarang, subhanallah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakallah, bisa hadir di kajian sambil kita duduk santai gitu. Sambil kita, Masya Allah, sekarang sambil bisa beraktivitas mungkin kadang. Sebuah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat kufur nikmat sekali ketika seorang mudah dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya, untuk mempelajari agamanya, tapi dia tidak manfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Maka ingatlah perkataan Allah Azza wa Jalla, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku tambahkan nikmat kalian. Tapi ingat, kalau seandainya kalian tidak pandai memanfaatkan nikmat Allah, malah menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagai fasilitas untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah ketika masih diberikan kesempatan untuk ngaji sebelum kematian. Masih diberikan kesempatan untuk belajar agama sebelum sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal masih menjadi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga ini menjadi indikator kita, Allah inginkan kita baik. Kita bisa hadir di kajian ini. Walaupun kita mengadakan kajian ini sekali sebulan dan sebagainya, ya. Maka satu hal yang itu adalah hal yang perlu disyukuri, sehingga ilmu yang nanti didapatkan, ya, yang kita berbagi ilmu di sini bisa memberikan perubahan ke arah yang positif, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini tentang hadis yang ke-8. Dalam hadis Arba'in Nawawi, yang mana judul yang diberikan adalah tentang jalan keselamatan. Sebuah judul yang bagus ya untuk mewakili hadis ini. Karena hadis ini akan bercerita tentang keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Hadis kita kali ini ya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Nabi SAW. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan, bersyahadat, mengakui, lalu diucapkan dengan lisannya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah kenabian, untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta dari hamba yang Dia ciptakan. Kita tidak bakal tahu apa yang Allah inginkan, kita tidak bakal tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Allah mengadakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kita tidak bakal tahu tujuannya sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, karena dia adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang raja yang mengirim utusan untuk menyampaikan titah raja. Apa yang diinginkan raja dari rakyatnya, apa aturan yang diberlakukan raja di kerajaannya. Dan itulah tugas Muhammad alaihissalatu wassalam, menyampaikan apa yang diinginkan sang raja di raja.
sang maharaja ini dari orang-orang dari makhluk-makhluk yang dia ciptakan lalu dia izinkan untuk tinggal di kerajaannya. Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi sampai aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Wa yuqimus shalah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa yuqimus shalah sampai mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah. Kemudian mereka menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dzalika. Kalau seandainya mereka sudah melakukan hal-hal yang demikian, sudah bersyahadat, sudah salat, sudah zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka telah menjaga darah mereka, menjaga harta mereka, kecuali kalau seandainya ada hak Islam yang dilanggar. Yang Allah izinkan hartanya diambil, yang Allah izinkan darahnya ditumpahkan. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Sedangkan hisab mereka, audit dari amalan mereka, dari hakikat apa yang mereka lakukan dan mereka katakan di kehidupan dunia ini, itu semuanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang agung tentunya, ya, yang kadang orang salah paham. Makanya perlu kita jelaskan di sini. Karena di awal Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merintahkan Nabi SAW? Ya Allah Azza wa Jalla. Karena beliau adalah utusan ya Allah. Siapa yang berhak untuk memerintah Nabi SAW selain Allah Azza wa Jalla? Allah perintahkan diriku, kata Nabi SAW. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasallam, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul kadang eh, kata-kata negatif yang ditujukan kepada Islam. Yang orang-orang mengatakan berarti Islam adalah agama yang bengis, berarti Islam adalah agama yang yang kejam, agama penumpah darah, agama yang menjajah dan sebagainya. Gitu. Kita harus pahami konteks hadis ini, ya. Dari sisi bahasa Arab tentunya, karena Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab. Maka kadang orang menerjemahkan hadis ini. Mereka mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Mereka fahamnya di situ, ya apalagi orang-orang yang membenci Islam. Mereka menggunakan hadis ini untuk menjelekkan wajah Islam di dunia tuh. Islam itu agama teroris. Padahal lihat kata Nabi SAW, an uqatilan nas, uqatil. Uqatil artinya muqatalah, qital. Qital itu artinya ada dari dua belah pihak, peperangan artinya. Bukan membunuh. Nabi SAW tidak katakan, aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka bersyahadat. Tidak, Nabi SAW tidak katakan itu. Nabi SAW tidak mengatakan, aku diperintahkan membunuh. Tidak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi SAW untuk memerangi. Yang namanya perang itu terjadi dari dua sisi. Tidak ada namanya perang, tapi hanya dari satu sisi. Gitu. Bukan Nabi SAW datang menyerang itu dikatakan apa perang. Nggak, perang itu perang. Tuh. Makanya ini perlu kita fahami antara kata bahasa Arab al-qatlu dan al-muqatalah, qital. Gitu. Nabi SAW tidak mengatakan umir tuan aqtulan nas, enggak, an uqatil. Kalau al-qatl artinya mati dari awal. Jadi memang tujuan kita adalah menghilangkan nyawa. Itu tujuan dari kematian, dari pembunuhan tuh, ya. Jadi jadi target awalnya adalah nyawa tuh. Itu pembunuhan. Berbeda dengan al-muqatalah. Ini yang digunakan oleh Nabi SAW redaksinya. Uqatil. Kapan itu terjadi peperangan? Ketika ada lawannya. Yang mana mereka menyerang, kita menyerang gitu. Ya. Dan dalam Islam peperangan itu bisa jadi dari sisi pertahanan. Ketika diserang, maka kita menyerang balik gitu. Ketika ada kekuatan di situ. Atau memang Islam itu terkadang melakukan penyerangan kepada satu kaum gitu. Perang gitu. Yang mana ini tidak selalu berakhir pada pembunuhan gitu.
Ketika tujuan tercapai, selesai. Itu namanya perang. Ketika tujuan tercapai, maka selesai peperangan. Kalau memang harus membunuh, barulah di situ ada kematian. Baru di situ ada pembunuhan. Kita tahu ya, peperangan tidak harus memusnahkan semuanya. Oleh karenanya dalam dalam Islam, orang yang tidak melawan tidak boleh dibunuh, gitu. Makanya wanita tidak boleh dibunuh ketika peperangan. Aturan ketat dalam Islam bahwasanya wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, ya, orang tidak bersenjata, kemudian tidak boleh merusak lingkungan. Seketat itu aturan peperangan dalam Islam kecuali memang keadaan darurat. Tapi pada asalnya tidak boleh merusak merusak alam ketika peperangan itu dalam aturan Islam. Perang. Nabi SAW diperintahkan untuk angkat senjata, berperang. Tidak mesti berakhir pada pembunuhan. Ada tujuan yang ingin dicapai di situ. Taib, ini akan kita jelaskan lebih lebih lanjut ya. Nabi SAW mengatakan, Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi annas manusia sampai mereka bersyahadat. Berarti maksud manusia di sini adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi SAW setelahnya sampai mereka bersyahadat. Berarti orang-orang yang diperang ini orang yang tidak bersyahadat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang tidak bersyahadat boleh diperangi? Oh, tidak. Tidak. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu muahadun. Muahadun adalah orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang seperti ini tidak boleh diperangi. Ada perjanjian damai. Ingat kan kita kisah tentang perjanjian Hudaybiyah. Ada perjanjian damai. Ingat kan kita bagaimana adanya perjanjian damai dengan siapa? Dengan orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah. Tuh. Orang-orang yang kita terikat perjanjian dengan mereka, ya, perjanjian damai. Mungkin sekarang apa? Perjanjian damai antara dua negara yang tidak akan saling memerangi di situ, maka kaum muslimin tidak boleh melanggar janji. Ya, kaum muslimin di situ tidak boleh melanggar janji. Bentar. Baik. Jadi ada yang namanya muahadun, ya. Orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka ini tidak boleh diperangi. Begitu juga orang zimmi. Orang zimmi siapa? Orang zimmi adalah seorang 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 kafir yang tinggal di negeri muslim. Seorang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Yang ini mana di zaman setelah Rasulullah SAW ketika Islam sudah berkembang dengan pesatnya terjadi Fathu Makkah dan sebagainya Nabi SAW meninggal. Kemudian Islam dipimpin oleh khalifahnya Nabi SAW Abu Bakar, Umar setelahnya. Adanya negara Islam yang benar-benar berdiri di situ. Lalu ada orang kafir yang tinggal di dalamnya, ya. Maka mereka boleh tinggal di situ, tidak ada masalah, tidak boleh diperangi, gitu. Tentu dengan syarat apa? Bayar. Ada namanya jizyah yang istilah kita sekarang pajak keamanan, gitu. Sebuah pajak yang harus dibayarkan. Kenapa? Karena kaum muslimin diwajibkan bayar zakat, gitu. Maka orang-orang kafir yang punya harta, dia wajib bayar pajak, dan pajak ini pun tidak semuanya dikenakan. Wanita tidak boleh, tidak ada pajak untuk wanita, anak-anak demikian. Orang miskin tidak ada pajaknya, gitu. Hanya orang-orang kafir yang punya kekayaan tinggal di negeri kaum muslimin dia bayar pajak, sedangkan orang muslimnya bayar zakat. Sehingga harta ini berputar antara orang kaya dan miskinnya. Zimmi, orang-orang kafir tinggal di negara kaum muslimin. Orang ini muahadun dan zimmi tidak boleh diperangi. Bahkan Nabi SAW mengatakan man qatala muahadan au zimmiyan. Siapa yang membunuh seorang kafir muahad, orang yang kafir tapi dia punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, orang non-muslim yang tinggal di negara muslim, di negeri kaum muslimin,
Siapa yang membunuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lihat, bayangkan ada agama yang tentu pemeluknya meyakini bahwasanya agama yang mereka pegang ini adalah agama yang benar. Yang lain salah. Harus seperti itu. Untuk apa kita kita bersaksi tiada tiada yang berhak disembah? Tidakkah kita bersaksi itu karena kita mengakui itu yang benar, gitu. Ya. Bagaimana sebuah agama yang pemeluknya meyakini dia benar, tapi kalau dia bunuh orang non-muslim di situ, dianya pelakunya yang membunuh ini, dianya yang dihukum tidak bisa mencium bau surga. Ya, sekeras itu yang diberi oleh Nabi SAW agar orang tidak semena-mena dalam menggunakan kata Islam. Dengan menggunakan kata takbir, Allahu Akbar, kemudian dia boleh membunuh orang, nggak boleh. Gitu. Sehingga kita bisa pahami ketika Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya siapa? Yaitu muharibun, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang memang membuat permusuhan dengan kaum muslimin. Ini yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk siap berperang selalu. Dengan siapa? Dengan orang-orang non-muslim yang memerangi kaum muslimin. Yang memang tidak ada perjanjian damai antara kedua ini. Yang mereka memang mencari kesempatan untuk melawan kaum muslimin, gitu. Hanya ini yang dibolehkan untuk diperangi, itu. Adapun yang lainnya tidak boleh untuk diperangi, gitu. Maka sini lebih sempit lagi kita bisa memahami. Pertama dari kata uqatil, Nabi SAW tidak diperintahkan untuk membunuh manusia, tapi memerangi manusia. Yang namanya perang itu dua arah. Siapa yang berarti siapa yang diperangi? Yang memerangi kaum muslimin, gitu. Yang memang dari awal menancapkan permusuhan dengan kaum muslimin, yang sampai mengusir Rasulullah SAW dari kampung halamannya, gitu. Baik, semakin kita bisa lebih memahami makna dari hadis ini. Nah, sebagian ulama memberikan sebuah premis dasar, sebuah analogi, ya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di sini kawan-kawan dokter, ya. Kita kalau seandainya membuat sebuah analogi. Tapi sebelum analogi kita 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 bahas dulu bahwasanya hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan sampai mereka bersyahadat, ini menunjukkan bahwasanya apa? Muslim itu harus meyakini agamanya benar. Sedangkan di luar Islam itu salah. Itu keyakinan Muslim, gitu. Itulah artinya Muslim. Seorang muslim dia meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Agama satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tuh. Seorang muslim harus meyakini ya bahwasanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah ada seorang Yahudi ataupun Nasrani yasma'u bi, mendengar tentangku," kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan dan tidak bersyahadat bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk neraka, kata Nabi SAW. Satu hal yang harus kita yakini, satu hal yang harus kita yakini, ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru maduna dzalik, adapun dosa di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Tauhid adalah agama yang sesuai dengan logika kita. Yang menuhankan, menyembah hanya kepada zat yang menciptakan kita satu-satunya. Sedangkan yang tidak menciptakan kita tidak akan kita sembah. Logikanya gitu, logis. Kenapa kita sembah Allah? Karena Allah yang punya nih alam. Kenapa kita sembah Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah, gitu. Sedangkan yang tidak menciptakan kita tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Apa hak dia untuk mendapatkan persembahan kita? Itu yang buat Allah marah. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambin akbar?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dosa yang tak terampuni. Kata Nabi SAW, "Antaj'ala lillahi niddan." Ketika engkau jadikan Allah itu ada saingannya. Ketika engkau sembah Allah, engkau sembah juga yang lain. Wa huwa khalaqaka, padahal yang menciptakanmu hanya Allah sendirian.
Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak punya andil dalam penciptaan kita dan tidak punya andil dalam kepemilikan alam semesta ini, gitu. Allah murka di situ. Kita harus yakin ini. Kita harus yakin ini. Baik. Oleh karena kita paham di sini bahwasanya agama selain Islam akan membawa seorang pada kebinasaan dan kehancuran. Baik, sekarang kita buat analogi. Ketika misalkan di suatu daerah ada wabah yang menyebar. Kemudian Anda di sini, para dokter di sini, Anda tahu bahwasanya ini penyakit virus kalau saya dibiarkan ini akan menghancurkan manusia tuh. Dan Anda punya obatnya, Anda punya penawarnya. Anda tahu nih obatnya ini nih. Ketika Anda tahu penawarnya dan Anda punya, baik, sekarang kita tanya moralnya. Kita sebagai orang yang bermoral ya, apakah kita akan membiarkan manusia ini tewas semuanya lalu kita menyelamatkan diri kita sendirian? Ataukah kita berusaha menjelaskan kepada orang bahwasanya saya punya penawarnya. Virus ini mematikan, ya. Saya punya penawarnya. Wabah ini berbahaya, bisa membunuh orang. Tidakkah kita akan berusaha memberikan penawar? Bukankah itu yang terjadi ketika COVID-19 kemarin? Atau wabah-wabah yang terjadi sebelumnya? Bukankah para tenaga kesehatan, ahli medis, ya, para dokter, para ahli di situ berusaha menemukan obatnya, lalu menyebarkannya? Bukankah itu yang dilakukan? Bukankah itu yang ada pada Sumpah Dokter ya? Berusaha menyelamatkan orang kan? Itu moralnya gitu. Itu moralnya. Taib, sekarang kita akan apa yang kita lakukan sehingga kita akan datangi orang ya, lalu kita bawakan obatnya. Saya punya obat nih. Saya punya obat. Yang mana kalau Anda tidak minum obat ini, Anda akan binasa. Anda akan hancur, Anda akan mati di situ. Maukah Anda menerima penawar ini? Ya, lalu Anda bawakan buktinya, ini obatnya sudah diteliti, sudah ini, ya, Anda pastikan bahwa ini memang penawarnya sudah terbukti, teruji dan sebagainya. Taib. Ternyata kalau seandainya orangnya menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, ya udah, kita tidak akan paksa kan. Begitulah dalam Islam. Ketika kita tawarkan Islam pada seseorang, yang mana kita tawarkan ini loh jalan keselamatan. Islam ini loh jalan keselamatan. Anda kalau tidak masuk Islam, Anda akan berbahaya nanti. Anda akan hancur, Anda akan binasa. Kehidupan Anda di dunia akan dimurkai, akan membawa kepada kebinasaan. Ketika Anda meninggal, tidak akan ada lagi jalan untuk balik kembali ke dunia untuk memperbaiki diri dan menyesali gitu. Kita jelaskan itu, kita bawakan bukti-buktinya, kita bawakan dalil-dalilnya secara logika ataupun secara dalil Quran dan sunnahnya gitu. Ataupun secara dalil logikanya. Karena orang-orang non-muslim tentu tidak akan percaya Quran dan sunnah. Tapi dalam Quran dan sunnah banyak dalil yang mengajak kita berpikir gitu. Kita bawakan itu. Ke orang ateis, misalkan kita bawakan bahwasanya Tuhan itu ada, sangat jelas buktinya. Kepada orang non-muslim yang lainnya dengan berbagai agama, kita jelaskan kepada mereka, tidak logis kalau seandainya ada agama ngajak tidak tauhid gitu. Taib, kita bawakan nih obat kepada dia. Dia nolak, nggak mau. Saya tenang dengan agama saya. Apakah kita boleh paksa? Apakah boleh kita ancam bunuh? Nggak boleh. Kata Allah Azza wa Jalla, la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, kata Allah. Kenapa? Karena yang benar itu sudah jelas kebenarannya, yang sesat jelas kesesatannya. Untuk apa dipaksa, kata Allah. Begitu dengan obat yang ditawarkan. Ini obat sudah terbukti, teruji secara klinis dan sebagainya. Ada orang tidak mau minum, nggak usah dipaksa. Bagaimana kita paksa? Ya, ini kebenaran yang sudah nampak. Tinggal orangnya pengen atau tidak gitu. La ikraha fiddin. Kita tampakkan itu. Karena banyak orang sekarang tidak paham Islam, mengatakan Islam teroris, Islam jelek dan sebagainya karena dia tidak tahu Islam. Ini loh tugas kita menampakkan Islam itu, menawarkan obat ini. Kalau sudah kita tawarkan, sudah kita jelaskan, dia kekeh dengan pendiriannya, la ikraha fid din, nggak boleh dipaksa. Tapi, tapi tentu kita katakan kepada dia bahwasanya apa? Kalau Anda tidak mau, biarkan saya berdakwah dengan orang-orang, biarkan saya memberikan obat ini kepada orang-orang di belakang Anda, kepada keluarga Anda, ya, kepada masyarakat Anda, kepada orang-orang yang tinggal di kampung ini. Anda jangan ganggu. Kenapa?
Ini saya menawarkan obat. Kalau Anda tidak mau ya silahkan menepi gitu. Minggir di sana. Ya itu pilihan Anda gitu. Saya nggak bakal paksa. Tapi biarkan saya untuk menjelaskan obat ini kepada orang-orang gitu. Disinilah perjanjian damai ini tadi yang jadi muahad ya. Biarkan kami, biarkan saya dengan agama saya. Ya udah, tapi janji ya jangan ganggu saya untuk menyebarkan obat ini gitu. Ya logis kan? Bahwasanya apa kita datang menawarkan obat kalau seandainya ada pemimpinnya. Ya, Anda saja yang tidak boleh. Anda tidak mau ya udah gitu. Tapi biarkan saya berdakwah kepada yang lain. Biarkan saya menyebarkan obat ini kepada yang lain gitu. Baik, ternyata orang ini tidak mau. Anda tidak boleh Anda tidak boleh menyebarkan obat itu di sini gitu. Secara moral kita akan lawan itu. Kenapa? Karena orang ini kita tahu bahwasanya dia akan menghancurkan manusia kalau seandainya dia halangi obat ini tidak sampai ke manusia tuh. Kita bawakan pengobatan ke mereka, kita bawakan cara penyembuhan kepada mereka, tapi kita tidak diizinkan untuk memberikan obat ini, menyebarkan obat ini ke masyarakat. Padahal sudah ada izinnya, sudah ada klinisnya, ya, usaha dites dan sebagainya. Terbukti ini obat memang obat penyakit dari virus yang mematikan ini. Ada orang yang menghalangi penyebarannya. Apa yang dilakukan? Ditindak hukum, gitu. Nggak boleh dia yang tidak mau ya udah dia sendiri gitu loh. Tapi jangan sampai masyarakatnya tidak tahu obat itu gitu. Kalau ada lagi orang lain yang menolak ya udah la ikraha fid din. Biarkan dia. Jangan dipaksa gitu. Tapi jangan jangan halangi kita untuk menyampaikan obat ini kepada masyarakat. Disinilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kapan diperangi itu? Ketika ada orang-orang yang menghalangi dakwah ini sampai gitu. Dakwah ini sampai. Baik. Nah, sehingga di sini kita bisa memahami ya bahwasanya apakah Islam menyebar dengan pedang? Ada orang mengatakan, ada yang ekstrem kiri dia mengatakan, oh Islam tidak pernah menggunakan pedang sama sekali. Ini keliru. Islam memang pernah mengangkat pedang itu untuk menyebarkan agama Allah. Tidakkah kita tahu jihad fi sabilillah adalah satu hal yang tinggi pahalanya? Mati syahid, kita paham itu kan, gitu. Bagaimana ada mati syahid kalau tidak mengangkat pedang gitu. Kemudian ada juga yang terlalu ngeri. Dia mengatakan, "Dah, Islam pasti pakai pedang," gitu. Kenyataannya tidak demikian. Islam menyebar karena kekuatannya, karena nilainya, maknanya, dan kebenarannya. Islam itu tidak dikuatkan dengan peperangan. Kebenaran Islam itu tidak dibuktikan dengan menang perang. Tidak. Islam itu kebenarannya ada pada Islam itu sendiri, pada ajarannya. Pelajarilah Al-Quran, berapa banyak orang masuk Islam dengan Quran. Tuh. Islam menang dengan ilmunya. Makanya ayat yang pertama turun itu bukan perangi. Akan tapi apa? Iqra. Baca, baca. Gunakan akal kalian, gunakan logika kalian. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Tuh. Allah katakan seringkali, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak bisa menggunakan logika kalian? Rasional. Tuh. Islam menyebar karena nilainya. Karena kebenaran yang dikandung dalam ajarannya. Bukan dengan pedangnya. Oleh karena itu 13 tahun Nabi SAW dakwah di Mekah tidak ada peperangan. Nabi jelaskan dengan hujjah, Nabi jelaskan dengan dalil, Nabi jelaskan mereka ajak berpikir. Makanya ayat-ayat Makkiyah coba baca. Juz 30 banyak ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah di situ, baca di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Itu asalnya. Pedang ini hanyalah wasilah. Pedang ini hanyalah wasilah kapan? Ketika ada orang-orang yang melarang kita menyampaikan dakwah ini. Gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu ya Rasulullah kecuali sebagai kasih sayang untuk semua alam semesta. Rahmat untuk alam semesta. Ajaran Islam ini rahmat. Kalau seandainya ada orang yang menghalangi rahmat ini sampai ke manusia, sehingga manusia salah paham dengan Islam gara-gara apa? Gara-gara dihalangi untuk sampai informasi yang benar kepada mereka, sehingga mereka-mereka ini tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ baru diperangi. Agar rahmat ini nyebar. Jangan dihalangi rahmat Allah nyebar tuh. Agama Islam tuh itu makna rahmat. Bukan berarti rahmat itu tidak boleh perang, enggak. Kalau ada orang-orang yang menghalangi rahmat ini sampai,
Itu yang diperangi. Bukan semua orang yang tidak mau masuk Islam diperangi, enggak. Yang menghalangi. Yang menghalangi. Makanya perang ini pilihan terakhir. Ketika ada orang-orang, tokoh-tokoh yang tidak mau dia bahwa rahmat ini sampai ke rakyatnya. Ah ini baru diperangi itu. Lihat Nabi SAW awal-awalnya tuh ngirim surat kepada para raja. Dakwah, izinkan kami berdialog. Gitu. Izinkan kita menyampaikan dalil. Jika tidak ada yang menghalangi, ya disampaikan di sini. Mau kamu masuk Islam? Enggak. Dengan dalil-dalil kita ajak logika, kita ajak berdalil dan berdialog dan sebagainya. Ternyata dia tetap enggak mau. Ya udah, saya enggak mau kayak gitu kata dia. Ya udah gitu. Tidak ada main pedang di situ. Kalau diterima, kalau seandainya diizinkan untuk disebarkan, enggak ada pernah untuk diperangi gitu. Perang itu ketika terjadi sama orang-orang yang memusuhi, menghalangi, tidak boleh sampai ini kebenaran. Itu yang dilarang tuh. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Hudaybiyah ya, ikhwah fillah azakumullah. Hudaybiyah ini bukti nyata. Hudaybiyah kalau seandainya kita melihat Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata ya yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kalau seandainya kita melihat poin-poinnya, banyak sekali poin-poin di situ yang merugikan Islam harusnya. Ya, gencatan senjata kalau seandainya ada orang 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 Muslim Mekah nyampe Madinah, orang Muslim Mekah nyampe Madinah, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Kalau seandainya ada orang eh, eh, orang kafir yang nyampe Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah, gitu. Kalau sehingga apa? Sehingga orang Muslim tidak boleh sampai Madinah, orang kafir harus dikembalikan ke Mekah, gitu. Sehingga sampai satu satu seorang sahabat yang waktu itu masih di Mekah disiksa oleh keluarganya, tidak boleh pergi ke Muhammad SAW. Berlari dia di saat perjanjian Hudaybiyah itu berlari dia, lalu dia nyampe di depan Nabi SAW, ya lalu katakan dia seolah merasa selamat dari penyiksaan yang dilakukan oleh keluarganya. Apa kata orang kafir Quraisy itu? Ya Muhammad, ini awal kau menepati janjimu. Gitu. Nabi SAW tidak menerima dia. Nabi kembalikan dia kepada orang-orang Mekah. Hati para sahabat saat itu sangat-sangat terpukul sekali melihat ada saudaranya disiksa oleh keluarganya, oleh masyarakat kafir Quraisy dalam mempertahankan agamanya. Nyampe di hadapan Nabi SAW, Nabi tidak bawa dia ke Madinah. Gitu. Kenapa? Perjanjian di situ. Ada perjanjian di situ. Ya, sehingga mereka dia lari akhirnya dan sebagainya. Bisa dibaca nanti di Surah Nabawiyah. Tapi uniknya adalah bagaimana perjanjian Hudaybiyah ini Allah turunkan dalam surah Al-Fath. Dan Allah buka dengan ayatnya, Inna fatahna laka fatham mubina. Bagaimana Allah mengatakan perjanjian Hudaybiyah sebagai fatham mubina. Sebagai kemenangan yang nampak. Ternyata apa? Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, saat perang dihentikan, adanya perjanjian damai antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang sebelumnya berperang terus. Karena kafir Quraisy ini sangat benci dengan Muhammad SAW, sering terjadi peperangan. Sampai di perjanjian Hudaybiyah, 1 tahun sebelum Fathu Makkah, ya, kata Imam Az-Zuhri, ketika perang nih dihentikan, kaum muslimin dan non muslim bisa berbaur bebas. Tidak ada pedang yang menakuti di situ. Nggak boleh pakai pedang. Orang kafir Quraisy nggak boleh nakut-nakutin kaum muslimin dengan pedangnya. Sehingga apa? Terjadi apa? Campur baur. Sehingga terjadilah nampaklah di situ orang-orang non-muslim bisa melihat akhlaknya kaum muslimin. Oh, ternyata Islam tidak sebagaimana yang digambarkan oleh oleh para tokoh kita gitu. Sehingga nampak rahmat itu pada diri kaum muslimin dan mereka sampai berdialog. Oh, ternyata kaum muslimin itu berkasih sayang. Ternyata ajaran Islam itu memang ajaran damai. Ajaran Islam itu ajaran yang logis gitu. Apa yang terjadi saat itu? Ya, dalam 1 tahun masa damai sebelum Fathu Makkah, jumlah kaum muslimin berlipat-lipat ganda. Kata Imam Az-Zuhri, dibandingkan tahun-tahun peperangan. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Banyak orang berbondong-bondong masuk masuk Islam dalam perjanjian damai ini. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika orang mendengar Islam sebagaimana mestinya, mendengarkan ajaran Islam sebagaimana mestinya, mereka akan tertarik gitu. Kenapa? Karena ini ajaran fitrah. Allah sudah sesuaikan fitrah kita dengan ajaran Islam tuh.
Tapi kenapa banyak orang yang tidak Muslim? Karena mereka tidak tahu Islam. Islam digambarkan dengan hal yang buruk, dicitrakan dengan hal yang buruk, dibuat propaganda, disusupi, munculnya paham khawarij, paham teroris dan sebagainya. Sehingga apa? Dunia memandang Islam dengan cara yang berbeda. Sehingga kalau seandainya kita diizinkan untuk berbicara dengan bahasa yang baik, menggambarkan Islam sebagaimana mestinya, itu akan membuat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong tuh. Nah, ini yang dimaksud oleh apa? Umir Tuhan uqatilan nas. Kapan diperangi? Kapan diperangi? Kalau seandainya mereka menghalangi manusia untuk memperlihatkan Islam sebagaimana mestinya. Sebagaimana tadi apa? Kita contohkan sebagai apa? Obat nih. Kita mau menyebarkan obat tapi dilarang. Padahal obat ini sudah keluar izinnya, obat ini sudah dibuktikan, sudah dites ya. Memang ini obatnya gitu. Tapi kita dilarang menyebarkannya. Maka kita akan perangi itu gitu. Agar apa? Agar jangan sampai orang yang tidak tahu gara-gara tokoh-tokoh ini, orang-orang ini menderita gitu. Yang di belakangnya. Itu tujuannya peperangan. Nah, dan bukti fakta berikutnya adalah Nusantara. Lihat bagaimana apakah Islam masuk di Indonesia ini dengan pedang? Tidak. Kenapa? Karena tidak dihalangi untuk berdakwah gitu. Dan ini bukti nyatanya. Kalau seandainya memang pembunuhan adalah target utama Islam, kalau seandainya pembunuhan adalah target utama dari ajaran Islam, ya, maka Indonesia akan diperangi saat itu. Tapi tidak kan. Bahkan agama lain yang menjajah kita, Islam tidak menjajah. Datang dan kepada Islam lewat perdagangan dari bercampur baur antara kaum muslimin dan non-muslim saat itu, dan mereka melihat kaum muslimin mengajak dengan cara damai ya. Kalau tidak mau pun tidak dipaksa, tidak dibunuh dan sebagainya. Ya udah akhirnya apa? Orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, karena secara logikanya masuk, fitrahnya pun nyaman gitu. Ya. Ini yang membuat orang eh, masuk dalam Islam. Sehingga kita bisa paham maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku akan perangi mereka sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bahwasanya ketika seorang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka darah mereka otomatis terjaga. Otomatis terjaga. Barulah setelah itu diajarkan sholat ya. Barulah setelah itu diajarkan zakat. Dia Islam dulu gitu. Dia syahadat dulu di situ. Itu bukti dia masuk dalam Islam. Dia bukti dia masuk dalam Islam. Baru setelah itu diajarkan masalah sholat. Kalau dia tidak mau sholat juga, nah ini para ulama baru katakan lagi hukuman orang Islam tapi tidak sholat dalam hukuman Islam itu mati gitu. Karena sholat adalah hal yang penting dalam agama kita. Bagaimana seorang mengaku Muslim tapi tidak terkoneksi dengan Tuhannya? Mana bukti Islamnya gitu. Cuman di awal sebelum itu, ketika dia masih non-muslim, dia cukup mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita mendengar dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sebelum sempat kita ajarkan dia sholat di situ, tidak boleh kita ganggu-ganggu dia. Tidak boleh lagi diperangi. Walaupun dalam konteks perang sekalipun. Dan ini pernah kejadian ya. eh, dan ini pernah kejadian di masa Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid adalah anak dari kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah putra kesayangan Rasulullah SAW. Ya, anak kesayangan beliau yang beliau angkat jadi anak. Ya, walaupun Allah tidak izinkan menisbatkan ke dirinya. Ya, dulu dinamakan Zaid bin Muhammad, kemudian Allah tegur. Ya, kemudian Nabi SAW mengembalikan lagi menjadi Zaid bin Harithah. Taib. Zaid bin Harithah kesayangan Nabi SAW punya anak namanya Usamah. Ketika peperangan di medan tempur tuh. Ketika musuh kaum muslimin nih dia dia ada non muslim berperang waktu itu ya dengan kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW. Awalnya mereka ya perang namanya ya saling hantam pedang lah.
Ada kaum muslimin yang mati, ya, ada kaum non muslim yang mati juga. Ada satu musuh yang terdesak saat itu. Terdesak dia bertarung pedang dengan Usamah bin Zaid. Terdesak dia. Ketika dia terdesak, ya, Usamah sudah mulai menghunuskan pedangnya. Ya, namanya dia berperang ya. Dia mengatakan musuh ini mengatakan la ilaha illallah. Kata Usamah, ini orang mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk tidak mati. Bukan tulus dari hatinya, bukan tulus dari hatinya. Ini dia, dia karena dia takut mati aja nih kata dia. Yang khawatirnya adalah ketika Usamah memaafkannya, dia gunakan kesempatan itu untuk nyerang balik. Wajar kan pemikiran seperti itu. Maka ditebas langsung oleh Usamah bin Zaid. Karena Usamah mengira bahwasanya itu adalah perkataannya saja. Apa reaksi Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan pintar Usamah? Ya Anda sangat ahli dalam berperang. Nih, nih kesayangan Nabi SAW nih. Nih sahabat kesayangan Nabi SAW. Nabi marah di situ. Nabi mengatakan, Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta an sadri? Asyaqaqta an sadri? Apakah engkau belah dadanya? Di situ engkau lihat apakah dia jujur atau tidak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak boleh, kata Nabi SAW. Tidak boleh. Orang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh lagi diganggu. Gitu. Ya. Ketika dia ucap, tidak perlu kita lihat hatinya. Maka ini yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia mengucapkan itu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka telah menjaga darah mereka, harta mereka, begitu juga kemuliaan mereka gitu. Tidak boleh ketika konteks perang nih, konteks perang, ya. Tadi kita ceritakan kalau tidak dalam konteks perang, ya orang muslim, orang non muslim muahad yang buat perjanjian damai tidak boleh dibunuh, tidak boleh disentuh. Darah dan harta mereka, begitu juga orang zimmi, tidak boleh disentuh darah dan harta mereka dengan syarat dia bayar pajak di situ. Kalau dia hidup di negeri kaum muslimin. Dalam konteks perang, dia mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh gitu. Nabi marah di situ alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi juga mengatakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini sini belum kita masukkan ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Begitu juga dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat. Kalau seandainya dia ada kaum-kaum tidak sholat, kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin boleh memeranginya. Gitu. Begitu juga orang tidak mau bayar zakat. Lihat, orang tidak mau bayar zakat. Dia masih muslim tapi tidak boleh membayar zakat. Diperangi. Jangankan non muslim tidak bayar jizyah, kaum muslimin tidak bayar zakat diperangi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu perangi itu. Kenapa? Karena konsep Islam harta itu harus berputar. Tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Maka orang kaya di situ harus membagikan sedikit hartanya. Karena ini harta Allah Subhanahu wa taala. Allah lewat mereka Allah berikan harta itu, bagikan dan itu tidak banyak, 2,5% dari kekayaannya. Bagikan kepada fakir miskin nih. Subhanallah ya kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah. Z- Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah di Bani Umayyah menyelesaikan beliau jadi khalifah 2 tahun lebih, tidak lama. Tapi tahu Umar bin Abdul Aziz bisa menyelesaikan kemiskinan di wilayahnya, di wilayah kaum muslimin yang sebesar itu, wilayah Islam yang besar saat itu dengan zakat. Terangkat fakir miskin ini hilang tuh. Sampai di akhir-akhir pemerintahan beliau, ketika beliau ingin membagikan zakat lagi, tidak ditemukan lagi ada orang fakir dan orang miskin yang berhak menerima zakat. 2 tahun saja. Oleh karena itu, pemerintah boleh memerangi ya, karena memang itu konsep keuangan dalam Islam. Gitu. Bagaimana 2,5% ini saja yang hanya diwajibkan dari orang kaya saja, yang syaratnya nisab dulu, 85 gram emas. Kemudian harus bertahan selama setahun. Itu baru dikeluarkan 2,5% saja. Itu bisa menghilangkan kemiskinan. Ya. Ya. Lihat, zakat, sholat. Dua ibadah. Sholat adalah ibadah fisik terbaik
yang menghubungkan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat tuh. Hablum minallah wa hablum minan nas. Zakat hubungan kita sesama manusia, bagi hartamu gitu. Tidak semua orang Allah wajibkan, beberapa saja. Orang-orang kaya saja yang terpenuhi syaratnya saja, dan itu pun hanya 2,5%. Sehingga fatal akibatnya kalau seandainya orang menolak itu, gitu. Apa yang membuat dia berat untuk mengeluarkannya? Nah, taib ya. Ketika dia sudah masuk Islam, nggak boleh lagi diganggu. Ya, ketika dia sudah masuk Islam, baru diajarkan sholat. Dia harus sholat di situ. Setelah dia sholat, ya ajarkan dia zakat. Sudah terjaga itu tidak boleh diganggu gugat, gitu. Tidak boleh diganggu-ganggu nih orang. Gitu. Hartanya terjamin, eh darahnya terjamin, kehormatannya terjamin. Makanya Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam dalam khutbah Arafah beliau, Inna dima'akum Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram sesama kalian. Tidak boleh kita tumpahkan darah kaum muslimin, tidak boleh kita ambil harta kaum muslimin, ya kecuali dengan ridhonya, jual beli, hadiah dan sebagainya. Tidak boleh main ambil aja. Tidak boleh kita rusak kehormatan kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita rusak kehormatan kaum muslimin gitu. Kita hidup di zaman di masa ini ya, yang tumpah darah itu hal yang biasa, bunuh-bunuhan itu biasa. Ya. Nyuri itu biasa, ngambil harta orang itu biasa tanpa izin tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Merusak kehormatan kaum muslimin ya dengan ucapan ataupun ketikan dan sebagainya gitu. Kita hidup di masa-masa yang seperti itu. Hendaklah kita takut dengan hisab Allah Subhanahu wa taala untuk setiap apa yang kita lakukan. Makanya orang-orang seperti ini jaga jaga kehormatannya, jangan kita sakiti dia, jangan kita runtuhkan kehormatannya, jangan kita hina dia. Jangan kita rusak darahnya, jangan kita ambil hartanya. Jaga itu. Kita harus punya rasa itu gitu. Kita harus punya rasa itu. Jangan bermudah-mudahan gitu. Dengan lisan kita, dengan ketikan kita, dengan darah yang kita tumpahkan, jangan bermudah-mudahan. Tidak boleh gitu. Haram hukumnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya la zawalu hadhihi dunya, hilangnya dunia dan seisinya ini lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada terbunuhnya atau hilangnya nyawa seorang muslim. Ini dunia hilang Allah lebih ringan tuh daripada apa? Hilangnya muslim, Ustaz. Ini penting untuk kita fahami. Illa bihaqil Islam, kata Nabi SAW, kecuali dengan hak Islam. Kecuali memang dia melanggar, seperti apa? Qisas. Dia hilangkan nyawa orang, maka dia harus siap untuk dihilangkan nyawanya. Dia ambil harta orang, dia harus siap dipotong tangannya. Gitu. Darahnya terbuang di situ. Iya. Untuk apa? Untuk maslahat yang jauh lebih besar. Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Apakah tujuan dari qisas itu adalah pembunuhan? Tidak. Apa kata Allah? Sesungguhnya pada syariat kisos, aturan kisos, ada kehidupan untuk kalian. Wahai orang-orang yang punya otak, kata Allah tuh. Wahai orang-orang yang punya akal, pikirkan itu. Kalau seandainya ada orang yang ingin membunuh, dia mau berpikir terlebih dahulu. Saya kalau bunuh, saya akan dikejar, saya akan dibunuh. Tuh. Akhirnya dia menahan dirinya. Sehingga pembunuhan itu turun tuh. Tindakan kriminal itu akan menurun sendirinya. Makanya Allah katakan dalam hukum qisas ada kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang punya akal, pikirlah kata Allah. Ini boleh di sini. Kenapa? Karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi SAW di akhir hadis ini, wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kita hanya melihat zahir orang. Enggak usah kita lihat hatinya, enggak usah kita lihat dia kayaknya sholat enggak khusyuk, dia sholat kayaknya enggak ikhlas. Dia kayaknya sedekah ndak ikhlas, zakat ndak ikhlas. Dia kayaknya tadi seperti Usama bin Zaid dia ngucapin la ilaha illallah karena takut saja. Ndak boleh kita. Bahwa seperti itu. Ndak boleh kita tuduh orang munafik. Ndak boleh kita lihat hati orang itu, orang ini kurang ajar hatinya dan sebagainya. Ndak boleh kita seperti itu. Jaga lisan kita, jaga tangan kita. Gitu. Kita bermuamalah dengan orang sesuai zahirnya. Kalau dia tidak nampak dia melakukan kemungkaran, ndak usah dituduh-tuduh. Apa yang nampak di kita udah. Gitu. Apa yang terucap dari lisannya udah. Gitu.
Adapun adapun apakah dia benar seperti itu? Wahisabuhum 'alallah, kata Nabi SAW. Wahisabuhum 'alallah. Hisab mereka sebenarnya itu di Allah. Audit sebenarnya itu di Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka dulu ikhlas atau tidak ikhlas? Apakah mereka dulu munafik atau tidak munafik? Itu di Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita menghukumi hati seseorang. Ada orang yang menampakkan kebaikannya di internet misalkan. Tidak boleh kita hukumi. Tidak boleh kita caci maki, "Oh, ndak, ini ria, ini sum'ah, ini tidak ikhlas dalam bersedekah dan sebagainya." Tidak boleh. Kita boleh nasihati dia, boleh kita katakan dengan baik, "Mas, Mbak, ya, lebih baiknya amal itu disembunyikan." Gitu. Takutnya hati ini kan lemah ya. Takutnya nanti dia akan datang syaitan mengatakan bahwasanya apa itu biar dipuji orang, biar ini, akhirnya kita terjerumus dalam syirik kecil dan sebagainya. Bagus nasihat, tapi menuduh orang ini tidak ikhlas, lalu kita ketik, lalu kita jelek-jelekkan orang di situ, ya, sebagai netizen ya, masya Allah. Tidak boleh seperti itu, biarkan dia dengan hidupnya gitu. Selama apa, selama dia sudah menapaki jalan Islam dari pandangan kita, ya udah alhamdulillah gitu. Salat alhamdulillah, dia bersedekah alhamdulillah gitu. Tidak boleh kita menilai hati hati seseorang. Nah, baik ya. Itu kesimpulan dari tadi yang kita bahas ya, bahwasanya apa? Ya awalnya dakwah, kita itu memang diperintahkannya berdakwah. Itu inti dari ajaran kita, bahwasanya kita sebarkan ini, kita sebarkan, kita kenalkan Islam yang sebenarnya dengan dalil-dalil yang ada, dengan bukti logika dan bukti dalil Quran dan Sunnahnya, kita sebarkan kepada masyarakat kita gitu loh. Ya. Sedangkan orang-orang yang tidak mau masuk Islam, kalau itu untuk pribadinya sendiri, dibiarkan gitu. Tapi tidak boleh dia melarang orang-orang di belakangnya untuk menerima dakwah Islam tuh. Berarti dia menghalangi rahmat Allah turun kepada orang-orang. Ini yang konteks yang diperangi. Ya begitu pula kita hanya diperintahkan untuk menilai yang nampak. Jangan ganggu darah orang yang tidak boleh Allah, yang Allah haramkan. Ya begitu juga hartanya, begitu juga kehormatannya. Jaga tuh, jaga tangan kita, lisan kita di situ. Taib. Di sini ya kita katakan bahwasanya Islam itu benarnya tidak dari pedang, ya. Tapi benarnya ada pada ajarannya sendiri, ya. Sedangkan tadi yang kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, hanya dalam konteks-konteks tertentu saja. Wallahu taala a'la wa alam. Ini mungkin yang bisa kita bahas ya, materi kita pada kesempatan kali ini, masalah tentang hadis yang ke-8 yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang jalan keselamatan. Bahwasanya satu-satunya keselamatan adalah ketika kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari azab neraka, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, kata Allah. Itu yang baru namanya sukses, itu yang baru yang namanya selamat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini hanyalah ujian semata, hanyalah kenikmatan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jalan keselamatan yang sedang ditempuh, jangan sampai kita menyimpang dari jalan jalan ini. Ihdinas sirata al-mustaqim. Nah, itu yang mungkin kita bahas. Anak kembalikan kepada Mas Agung. Fadhon, Mas Agung. Alhamdulillah Ustaz. Setelah kita simak materi terkait hadis Nabawi An-Nawawi dari Ustadz Muhammad Ihsan, mungkin dipersilahkan kepada dokter, mas dan mbak sekalian yang hadir secara online di Zoom yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau bisa juga menuliskan di kolom chat. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Nah, Saya agak tertarik dengan eh, kalimat atau kata perang yang digunakan dalam Al-Quran. Karena yang ya. saya tahu, kata perang itu selalu menggunakan eh, qatala yaqtulu atau Hmm, qatil atau yuqatil. Nah, hmm, sedangkan dalam bahasa Arab sendiri ada kharaba yakhrubu yang artinya juga sama-sama perang.
Kenapa di dalam Al-Quran itu menggunakan kata kota layak tulu dibandingkan menggunakan harobayak rubu untuk menjelaskan tentang perang. Mohon arahannya, Ustaz. Matur nuwun sangat. Nah, wallahu alam ya, ini dari sisi linguistik ya. Di sisi linguistik karena belum sampai untuk mendalami antara perbedaan dua kata ini. Tapi secara umum eh, tidak ada tidak ada perbedaan ya antara kata harb di situ dengan kata muqatalah atau qital, ya kata qital, karena memang pada asalnya perang itu akan terjadi di situ qatl gitu, ada akan terjadi di situ adalah pembunuhan di situ, walaupun tidak mesti pembunuhan itu ada. Makanya dalam Islam itu muqatalahnya tidak sampai pada pembunuhan. Kalau seandainya eh, pembunuhan itu hanya ketika dibutuhkan. Kalau seandainya pasukannya sudah, kalau seandainya target atau tujuan dari peperangan itu didapatkan, ya maka tidak ada muqatalah. Sehingga kita lihat ketika Fathu Makkah, ketika Nabi SAW masuk Fathu Makkah itu, Allah Subhanahu wa taala izinkan di hari itu, kata Nabi SAW, beliau untuk menumpahkan darah di kota Makkah. Tapi tidak terjadi gitu. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena tujuannya memang bukan untuk menumpahkan darah. Tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam di tengah-tengah kota kota Makkah. Sehingga ketika Makkah bisa menerima ya tanpa peperangan, maka tidak ada peperangan. Adapun dari sisi pengertian kenapa lebih menggunakan muqatal, qital dengan harb, ya mungkin ini nanti perlu kita lihat dulu ke tafsir bahasa dari penjelasan para ulama gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus, Masya Allah. Baik, Ustaz, matur nuwun sangat, Ustaz. Nah, Izin bertanya, Ustaz. Fadol. Eh, Terkait dengan di sini mungkin sebagai dalam tanda kutip syarat untuk tidak diperangi adalah melaksanakan sholat dan zakat, gitu, Ustaz. Nah, Mengapa kok hanya apa dua dua amal ini yang kemudian disebutkan gitu? Kalau sedangkan kalau kita lihat rukun Islam sendiri ada 5 gitu, Ustaz. ya, Mohon jelasan, Ustaz. Syukur. afwan. Masya Allah. Taib. Padahal rukun Islam itu ada 5. Kenapa 3 ini saja yang dibahas? Ya. Pertama, banyak apa apa namanya taujih. Taujih itu apa bahasa Indonesia ya? Jadi penjelasan lah, penjelasan para ulama dalam hal ini. Ya. Yang pertama, di sini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasanya dua ini yang paling utama dalam rukun Islam itu. 3 ini. Yang pertama syahadat itu jelas, yaitu memasukkan seorang dalam Islam. Yang kedua salat. Salat adalah ibadah fisik yang paling tinggi itu. Ibadah fisik yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ya, masalah zakat. Karena zakat adalah ibadah harta yang paling besar, yang paling agung dalam dalam agama kita. Yang tadi kita sebutkan hikmah dan maksud kenapa disyariatkan masalah zakat. Sehingga inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW karena dia yang paling penting gitu. Kemudian yang kedua ya, taujih yang diberikan ulama adalah mungkin saja Nabi SAW menyampaikan ini ya ketika eh, apa? Ketika puasa belum diwajibkan dan haji belum diwajibkan gitu. Puasa belum diwajibkan dan haji belum diwajibkan. Mungkin masih di awal-awal hijrah Nabi SAW. Begitu juga ya, masalah puasa ini hanya pada bulan tertentu saja. Berbeda dengan sholat dan zakat, ya sholat dan zakat itu tidak tergantung bulannya. Ya, sholat itu ada waktunya setiap harinya. Zakat juga demikian. Kalau seandainya sudah terpenuhi nisab dan haulnya, maka dia langsung bayarkan zakat walaupun tidak menunggu bulan tertentu. Beda sama puasa ya. Puasa dalam rukun Islam yang disebutkan itu hanyalah puasa Ramadan. Itu hanya di bulan Ramadan. Begitu juga dengan haji, itu hanya di bulan haji, hanya di waktu tertentu saja ya, hanya di waktu tertentu saja. Dan dari sini juga para ulama berbeda pendapat ya dalam hal memerangi orang yang berpuasa. Apakah orang yang tidak berpuasa diperangi? Gitu. Apakah orang yang tidak haji diperangi? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Kenapa? Karena yang ada konteks hadisnya adalah pada 3 ini saja.
Yaitu pertama, orang yang tidak mengucapkan syahadat, yang kedua, orang tidak sholat, kemudian yang ketiga, ada pada orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, jadi ada beberapa alasan di situ sebagai para ulama karena tiga ini amalan yang paling utama. Kemudian sholat dan zakat tadi kita katakan ibadah fisik paling besar itu, paling tinggi itu adalah sholat, dan ibadah zakat itu adalah ibadah harta yang paling tinggi. Ya, kemudian juga puasa itu hanya di bulan Ramadan, sedangkan haji juga hanya di bulan haji. Adapun zakat puasa ini selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Gitu. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Allah yabarik fiik, Mas Azrul. Dipersilakan kepada Mas Hamba sekalian yang mau bertanya bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mohon izin Ustaz, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin Baik, mengajukan pertanyaan ya Ustaz. kita cukupkan. Oke, nah Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajian tentang UGM mengaji pada ini ntar kita jalani bersama. Kami mengucapkan jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Muhammad Ihsan yang telah membersamai kita serta telah menyampaikan ilmu, nasihat, dan pengingat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan ini dapat kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama berlangsungnya kajian pada pagi hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa khawatir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Ihsan Mas Pras. Jazakallahu Ustaz.